Ibu, sebelum kita bersama-sama mendengarkan dan menyimak materi dari Bu Rahmawati, mungkin perlu kita sama-sama ketahui bahwa tugas BP3 itu adalah meningkatkan pengelolaan pengujian bidang pendidikan yang kredibel, adil, transparan, fleksibel, efisien, dan akuntabel. Baik, untuk pagi ini beliau akan membawakan materi terkait miskonsepsi kebijakan transformasi seleksi penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri. Baik, kepada Ibu Rahmawati kami persilakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya kalau diundang oleh teman-teman direktur SMA ini, di satu sisi saya senang gitu ya, karena bakal ketemu dengan keluarga semacam reunian. Tapi di sisi yang lain tuh saya jadi nervous karena ini pasti materi saya udah pernah dengar. Ini Bapak Ibu jangan-jangan udah hafal, nanti basi, nanti udah nggak menarik lagi dan lain-lain. Tapi moga-moga ada hal-hal yang ketika kita bicarakan kembali, kemudian kita jadi teringat, kemudian kita berdiskusi bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Jadi pertama-tama mungkin saya ingin meluruskan tentang Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan di Pak Aan. Jadi Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan itu sebenarnya tidak hanya melakukan atau mengelola seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Pembeda antara ketika saya di pusat assessment dengan sekarang di Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan, ujian yang memberikan hasil individu itu yang dikelola oleh balai. Tetapi yang tidak berdampak di individu itu yang dikelola oleh pusat assessment. Jadi kalau assessment nasional karena hasilnya adalah hasil rapor pendidikan, levelnya adalah satuan pendidikan, kemudian wilayah itu ada di pusat assessment. Tetapi ketika misalnya assessment bakat minat, hasilnya ada individu siswa, itu digeser ke balai. Termasuk untuk seleksi masuk perguruan tinggi negeri, karena nanti hasilnya adalah hasil individu, maka ini diamanahkannya ke balai. Meskipun untuk seleksi masuk perguruan tinggi negeri, karena ini hajat sudah puluhan tahun dari perguruan tinggi negeri, maka secara substansi, secara teknis ini masih dilakukannya oleh Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri atau oleh PTN. Kami balai untuk mengelola terutama tata kelola, administrasi dan juga keuangannya. Meskipun di beberapa hal kami ikut untuk mengawal, memastikan bahwa substansi yang diujikan itu sesuai dengan kebijakan transformasi yang dibicarakan oleh Pak Menteri. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nanti ke depannya pengujian pendidikan yang lain juga akan dikelola oleh balai, misalnya untuk PPG prajabatan, PPG dalam jabatan, karena hasilnya adalah hasil individu, maka itu menjadi tupoksinya dari balai. Kurang lebih begitu Bapak Ibu ya tentang balai. Ini kenapa saya ceritakan, karena ketika ada masalah teknis, itu banyak juga yang kemudian datang ke balai. Ada ibunya dengan bapaknya, bawa anaknya gitu kan. Terus ini kita login tapi nggak bisa upload foto atau sudah keburu sakit padahal ada data yang salah dan lain-lain. Nah di tahun 2023 ini kami kewenangan terhadap substansi ini masih sangat terbatas. Sehingga ini kami arahkan untuk datang ke gedung D lantai 2. Jadi untuk urusan seleksi masuk perguruan tinggi, sekretariat yang mengurusi substansinya, teknisnya itu ada di gedung D, gedungnya Dikti di lantai 2. Nanti kalau Bapak Ibu mendapati ada siswa-siswi Bapak Ibu atau orang tua dari siswa-siswi Bapak Ibu ada kendala teknis, maka sekretariat teknisnya itu di gedung D lantai 2. Nah, kemudian seperti apa sih yang kami coba sentuh dengan transformasi seleksi masuk perguruan tinggi? Ini kita sebelum melangkah ke masalah miskonsepsi ya. Jadi saat ini Bapak Ibu, salah satu prinsip yang dipegang adalah transparansi dan akuntabel. Prinsip transparansi dan akuntabel ini mewajibkan semua peserta atau calon peserta ujian mengetahui apa yang akan diujikan
sebelum mereka menempuh ujian dari sumber yang resmi. Jadi kalau Bapak Ibu mengunjungi laman dari Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru, boleh ke lamannya dulu Mas? Agak susah namanya ya Bapak Ibu ya, snpnb.bppp. Udah mah hurufnya mati semua gitu ya, mirip-mirip lagi SNMP gitu, kayaknya satu keluarga huruf matinya dikeluarkan semua. Ini lamannya snpnb.bppp.kemdikbud.go.id. Ada hal yang berbeda di sini yang menunjukkan keinginan untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas. Jadi yang pertama adalah diceritakan tentang framework soalnya. Jadi di sini ada menunya di sebelah kiri ini kurang lebih sama dengan menu yang ada di laman LTMPT yang lama. Jadi laman LTMPT diaktifkan kembali, kemudian istilahnya itu tampilannya dibedakan sedikit, tapi ada substansi yang selama ini tidak muncul di LTMPT. Jadi kami coba munculkan di laman SNPNB, yaitu framework dan contoh soal. Boleh diklik bagian framework dan contoh soal. Nah di sini diceritakan secara garis besar apa yang diukur pada UTBK, baik itu tes potensi skolastik maupun penalaran. Jadi di tes potensi skolastik ada subtesnya, begitu juga untuk di penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, literasi dalam bahasa Inggris, itu diceritakan konstruk apa yang diukur. Ini bisa dicoba diklik salah satu, Mas. Kemudian juga disampaikan di situ apa isinya, apa yang dimaksud dengan itu. Kemudian ada alokasi waktunya, ada berapa jumlah soal, ada berapa alokasi waktu dan lain-lain. Dan selain itu, peserta bisa mencoba mengerjakan contoh soal. Jadi di sini ada menu yang bisa diklik, coba contoh soal. Dan di sini seperti Bapak Ibu mungkin familiar dengan Ayo Coba AKM, maka di sini ada laman, ada screen di mana Bapak Ibu bisa memasukkan sembarang identitas, begitu ya. Boleh dicoba Mas memasukkan sembarang identitas. Saya wajib dari KTSP terus. Kemudian ada pull down menu yang isinya adalah pilihan dari subtesnya. Jadi ada 7 subtes, setiap subtes ada 10 contoh soal. Memang masih terbatas Bapak Ibu tidak menggambarkan kondisi sebenarnya, karena kondisi sebenarnya jumlah soalnya lebih banyak. Tetapi setidaknya ini adalah sumber yang asli, sumber yang memang menyusun soal UTBK. Jadi ketika siswa-siswa kita mencari informasi dari bimbel, kemudian dari buku-buku latihan, dari treon-treon, sebenarnya bimbel maupun treon-treon tersebut merujuknya kepada framework ini. Jadi sangat sayang apabila ada siswa yang langsung merujuk ke bimbel dan ke treon, tetapi sumber yang resminya pun tidak dilihat. Di sini prinsipnya adalah yang dicoba diungkapkan itu apa yang diukur, tetapi memang yang ditampilkan di sini tingkat kompleksitasnya jauh lebih sederhana daripada soal yang sebenarnya nanti akan muncul. Jadi misalnya tentang pola, di sini ada tentang pola bilangan, polanya sederhana, tetapi pada kenyataannya nanti yang akan muncul ada juga tentang pola, tapi dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi. Mengapa ini saya sampaikan ke Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu sudah cukup clear, cukup familiar begitu ya. Karena saat ini kami menemukan
data pendaftar seleksi nasional berdasarkan prestasi meningkat pesat Bapak Ibu. Tahun lalu itu hanya sekitar 578.000 pendaftar. Tahun ini 663.000 pendaftar. Jadi animo ini meningkat sangat pesat. Tetapi kami juga mendapatkan laporan misalnya di ITB, 30% pendaftar ke ITB adalah anak-anak dari prodi bahasa dan IPS. Salahkah? Tidak salah. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah benar gitu ya, yakin mau masuk ke teknik padahal sehari-hari belajarnya prodi bahasa. Dengan menggunakan laman ini, mengerjakan seluruh subtes yang ada, di bagian akhir nanti bisa dilihat pada bagian mana saya salah, pada bagian mana saya benar. Kalau lebih dominan di bagian kuantitatif dan penalaran matematika itu banyak salahnya, pertimbangkan kembali kalau bahasa ingin masuk ke ITB, ingin masuk ke ITS. Ya. Tapi kalau di sini memang dia kuantitatifnya tinggi, penalaran matematikanya tinggi, boleh dicoba masuk ke ITB. Mungkin selama ini ada bakat terpendam, tapi karena waktu itu inginnya bahasa, jadi masuknya ke prodi bahasa. Ini sebenarnya tujuan dari kebijakan transformasi masuk seleksi perguruan tinggi. Jadi jangan sampai karena dulu waktu SMP belum punya bayangan pengen masuk mana, akhirnya menentukan prodinya, saya masuk prodinya IPA aja gitu ya. Tapi begitu sudah masuk prodi IPA seolah-olah terkunci, mau tidak mau perguruan tingginya pun harus IPA. Padahal mungkin minatnya tidak di sana, bakatnya tidak di sana. Atau sebaliknya, sudah terlanjur memilih bahasa, padahal ternyata juga suka matematika, kemudian seolah-olah dipanis sampai nanti karirnya pun harus bahasa. Jadi ini peluang yang diberikan dengan transformasi seleksi masuk perguruan tinggi. Tapi peluang ini diharapkan bertanggung jawab, ya. Jangan karena boleh kemudian coba-coba, karena bisa kenapa enggak. Padahal bisanya itu bisa jadi cuma bisa hanya untuk mendaftar, tapi apakah untuk nanti lulus selesai dengan IPK yang memuaskan, bisa menempuh karir di bidang yang sama, itu adalah hal yang berbeda. Jadi ini sudah terjadi Bapak Ibu, peminat SNBP begitu tinggi, ya mungkin karena peluangnya juga dibukakan begitu ya, menggunakan nilai semua mata pelajaran dan lain-lain. Tapi ternyata beberapa institut teknologi melaporkan tahun ini luar biasa, sampai 6 kali lipat jumlah pendaftar dari program studi SMA-nya yang tidak terduga gitu. Tadi dari bahasa, dari IPS, apakah tidak boleh? Boleh, tapi pastikan ini nggak sekedar coba-coba, pastikan memang memiliki kemampuan di sana. Kalau Bapak Ibu ingat Pak Bahrul Hayat, beliau juga sering mengisi, beliau itu dulunya bahasa, tapi bisa menjadi seorang psikometrician gitu ya, yang sangat fasih dengan ilmu statistik dan lain-lain. Berarti kan memang ada. Tapi kita pastikan kembali, kalau tidak yakin, diminta anaknya mengerjakan, tungguin nanti dari hasilnya kamu yang ini benar berapa, yang bagian ini benar berapa. Karena sebenarnya untuk tes UTBK nanti, yang menentukan seorang anak diterima di kedokteran umum kah, atau di teknik, atau misalnya masuk ke MIPA atau masuk ke psikologi, ketika tesnya semuanya umum, generik, itu adalah pembobotan dari setiap subtes ini Bapak Ibu. Jadi meskipun nilainya sangat tinggi di penalaran bahasa, tetapi karena dia memilihnya ke teknik, maka bobotnya tidak menjadi tinggi. Jadi ini merupakan salah satu tools yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu untuk mengarahkan sebenarnya anak-anak ini cocoknya memilih prodi yang mana. Terlepas dari minatnya ya, tapi potensinya diarahkan, potensi kamu itu sebenarnya di sini loh. Jadi dilihat dari hasil 7 subtes, di sebelah mana kuatnya,
silakan memilih prodinya sesuaikan dengan hasil dari subtesnya. Dan bagian contoh soal ini Bapak Ibu yang sudah menempuh jumlah hitsnya yang sudah lebih dari 3 juta. Jadi sudah banyak yang mencoba, tapi jangan sampai mencoba ini cuma sekedar untuk tahu, coba sudah. Sebenarnya mengapa kami menampilkan 7 subtes secara keseluruhan, ini salah satunya adalah untuk memberikan navigasi kepada anak-anak kita, dia potensinya ada di mana, apakah dia lebih ke rumpun matematika, ke rumpun bahasa, atau rumpun yang lain. Bapak Ibu ada yang belum mencoba laman ini? Belum? Oh iya. Silakan dicoba ya Bapak Ibu ya. Untuk matematika dasar itu memang dari saya pribadi dan kami melihat memang ini sengaja dipilihkan yang kompleksitasnya lebih rendah. Tetapi untuk yang lain itu cukup fair ya, cukup menggambarkan tingkat kompleksitas yang nanti akan muncul di UTBK. Jadi silakan Bapak Ibu, karena banyak anak-anak ini terjebak sangat percaya dengan bimbelnya gitu ya, padahal yang disajikan di bimbel juga sebenarnya kurang lebih sama dikemas ulang. Oh ini kan bisa langsung ada pembahasannya, jadi moga-moga bisa membantu terutama untuk pemilihan nanti SNBT ya. SNBT kan sudah selesai, sedang proses di perguruan tinggi, nanti hasilnya diumumkan 28 Maret. 23 Maret akan mulai pendaftaran SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes. Jadi masih ada waktu Bapak Ibu sebelum anak-anak mulai mendaftar SNBT, coba diingat-ingat lagi, direfleksikan lagi dari 7 subtes itu kamu nilai tingginya di subtes yang mana, cocok sama enggak sama dengan prodi yang dipilihnya ya. Karena nanti sama juga pengolahan hasil UTBK, ada pembobotan yang khas untuk setiap prodi dari ke-7 subtes. Jadi tidak semua subtes punya bobot yang sama untuk semua prodi. Setiap prodi punya bobot yang berbeda untuk subtes-subtesnya. Jadi ini kurang lebih menjadi gambaran kepada anak-anak kita, jangan sampai mereka memilih yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Ya di sini. Moga-moga nggak ada kesulitan Bapak Ibu untuk mencoba ya. Cukup mudah gitu. Kita bisa ke paparan. Nah ini yang agak sulit bagi saya ini mengantarkan paparan, karena paparan ini kayaknya tidak ada perubahan sejak tanggal 1 Desember 2022 ya. Hampir sama Bapak Ibu. Sama maka bukan hampir sama. Ini adalah tentang miskonsepsi yang banyak muncul dengan adanya transformasi seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Jadi cukup besar euforia dari masyarakat, dari calon mahasiswa, gitu ya, dari gap luar biasa protesnya, kritikannya, gitu ya. Kalau kami kemarin sudah gagal, kemudian ikut bimbel, belajarnya sudah macam-macam, tahu-tahu berubah materi tesnya. Kami harus belajar lagi secara mandiri, di sekolah tidak diajarkan. Jadi kata-kata dari angkatan gap ini menarik sekali. Mereka sudah pernah ikut bimbel setahun penuh sebelumnya, belajarnya TKA. Mereka ikut tes, tidak diterima. Sekarang mereka memutuskan ingin ikut tes lagi. Kok tiba-tiba materi tesnya berubah? Dan materi tesnya itu mereka merasa tidak pernah diajarkan selama sekolah. Jadi mereka sekarang mau belajar sama siapa? Karena mereka gap year. Tapi ungkapan-ungkapan dari hati ini menarik sekali untuk kita cermati bersama, karena apakah benar materi ini tidak pernah diajarkan di sekolah? Ya. Mungkin kalau mata pelajaran penalaran matematika memang tidak pernah diajarkan di sekolah. Pelajaran literasi dalam bahasa Indonesia tidak pernah diajarkan di sekolah. Mata pelajarannya tidak ada.
Tapi apakah dengan tidak ada mata pelajarannya artinya tidak pernah diajarkan? Itulah miskonsepsi yang banyak terjadi di masyarakat, dan kami harapkan hal ini sebenarnya yang kita mitigasi bersama, kita yakinkan bahwa mereka belajar bernalar bahkan sejak di PAUD. Saya pernah ketika di mana ya, yang pertemuan di Arkansas di region yang kedua, itu saya mencoba sharing tentang satu miskonsepsi yang terjadi di jenjang sekolah dasar. Tetapi aplikasinya ternyata di kehidupan sehari-hari sangat banyak ya. Jadi ada suatu bilangan, Bapak Ibu udah familiar ya sama tempat bilangannya. Kalau 134 itu adalah 100-an, 30-an, 4 satuan, betul atau salah Bapak Ibu? 134 adalah 100-an, 30-an, 4 satuan. Betul ya? 134 adalah 100-an dan 34 satuan, betul atau salah Bapak Ibu? 100-an dan 34 satuan. Betul, yang kedua yang betul. Dua-duanya benar? Ada yang ragu? Kalau nanti Bapak Ibu belanja di sepanjang pantai Kuta gitu ya, masuk ke butik-butik yang menerima uang dolar, terus mendengarkan percakapan orang-orang bule. Kalau misalnya mereka ingin membayar suatu karya seni gitu ya, ternyata harganya $1.200, kira-kira mereka ngomongnya itu 1,200 atau 1,200. 1,200. Hundreds-nya itu satuannya, yaitu ratusan dolar. 12 itu jumlahnya. Jadi Bapak Ibu bayangkan, kalau pegang uang dolar satu lembar nilainya $1.000 itu kan gede banget ya. Yang paling umum itu kan pecahan $100. Maka dia membayarkannya dengan 12 lembar, yang setiap lembarnya nilainya adalah $100. Jadi 1,200. Jadi kalau 34 satuan, artinya setiap satuannya itu nilainya berapa? 1. Ada berapa banyak? 34. 34 kali 1? 34. Ditambah 1 ratusan. Berarti 1 dikalikan 100. Jumlahnya 134. Sama ya. Tapi ini ternyata banyak sekali disalahpahami konsepnya ketika masih di bangku SD. Dan ini akhirnya terbawalah sampai ke kehidupan sehari-hari. Padahal kalau kita mencoba mengajarkan tempat ratusan, tempat puluhan, tempat satuan dengan uang lembar atau uang recehan, ada recehan 100-an, ada recehan 1000-an gitu. Kira-kira anak-anak bisa memahami enggak bahwa ini adalah unit gitu ya. Ada unit yang nilainya 1, ada unit yang nilainya 10, ada unit yang nilainya 100. Kalau saya ingin belanja ke pasar, bawa uang 100.000, mau cuma bawa satu lembar uang 100.000-an bisa, tapi kalau mau bawa 10 lembar uang 10.000-an juga bisa. Mau bawa 2 lembar uang 50.000-an juga bisa. Bapak Ibu tahu di PISA akibat hal ini kelemahan siswa Indonesia di soal yang seperti apa? Di soal tentang ATM. Jadi ada soal di PISA
tentang mengambil uang di anjungan tunai mesin gitu ya, anjungan tunai mandiri. ATM itu kan kalau kita masuk ada kelihatan tuh pecahan 100 ribuan, atau ada yang hanya pecahan 50 ribuan, atau ada ATM yang bisa mengeluarkan pecahan 100 ribuan atau 50 ribuan. Kemudian pertanyaan kita itu sederhana sekali. Nominal berapa yang bisa diambil dari mesin ini? Jadi ada nominal-nominal, bisa tidak, bisa tidak, bisa tidak, bisa tidak gitu ya. Sederhana sekali kan Bapak Ibu, membayangkan lembaran yang seperti apa yang muncul, apakah bisa dibagi dengan besaran lembaran tersebut gitu ya. Kalau dia bilangan yang bulat berarti cacah, berarti oke, bisa pakai ATM ini. Kalau ada pecahannya berarti nggak bisa gitu. Tapi ternyata yang bisa menjawab soal seperti ini hanya 1 dari 4 siswa Indonesia. Karena mungkin dari zaman SD-nya tidak diajarkan logika bahwa uang kertas itu adalah 1 unit. Bayangkan dalam 1 unit, bisa nggak membayar dengan unit tersebut? Nah, hal-hal yang seperti ini Bapak Ibu, ya apakah tidak bisa diajarkan di bangku sekolah? Mungkin kalau judul topiknya kita kembali ke miskonsepsi tadi ya, ada anak gap year mengeluh, ini kok sekarang tesnya berubah menjadi tes yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Kalau konsep pecahan, ratusan, puluhan diajarkan di sekolah, diajarkan. Tapi apakah kemudian dipakai untuk bernalar tentang bagaimana menyikapi suatu mesin ATM, bisa ngambil uang di situ dengan pas atau tidak? Nah itu kan permasalahan yang lain, ya. Atau misalnya kalau di transaksi membayar sesuatu, dia cuma punya uang pecahannya berapa untuk kembalian, bisa mengembalikan dengan pas atau tidak? Itu kan cara bagaimana kita mengemas konsep matematika ke dalam masalah dunia nyata, kemudian anak-anak bisa bernalar ataukah tidak. Jadi kerisauan anak-anak gap year ini tidak diajarkan, betul tidak ada mata pelajarannya, tetapi apakah ini diajarkan atau tidak, ini dikembalikan dengan proses pembelajaran yang ada di kelas sampai sejauh mana. Untuk kasus yang tadi ratusan puluhan satuan, akhirnya kami membuatkan paper khusus miskonsepsi tentang unit satuan di pelajaran matematika SD. Jadi kami datang ke beberapa provinsi, kami ambil sampel, ternyata yang dilakukan di dalam kelas ketika pembelajaran adalah mengajarkan setengah halaman bagian contoh, di mana contohnya itu selalu dalam bentuk kubik Bapak Ibu ya. Jadi ada kubik kalau dihitung itu 10, kemudian ada kubik yang 10 kali 10, 100-an itu ilustrasinya itu kubik 10 kali 10, 1 puluhan itu ilustrasinya kubik 10 cuma ada 1 baris, 1 kolom, 1 satuan itu hanya ada kubik 1. Kemudian dari situ ada latihan soal sebanyak 4 halaman. Udah tinggal 121 sama dengan ratusan tambah titik-titik, puluhan tambah titik-titik. Diulang-ulang seperti itu. Jadi konsepnya hanya sederhana, diilustrasikan hanya dengan 1 contoh, kemudian siswa dilatih untuk mengerjakan soal sebanyak 4 halaman. Dan di soal itu tuh nggak ada yang kalau 134 itu sama dengan titik-titik ratusan ditambah titik-titik satuan, nggak ada. Semuanya rapih gitu ya. Kalau ratusan ya ratusan, puluhan, satuan. Jadi kalau ada 101 seolah-olah 1 ratusan tambah 0 puluhan tambah 1 satuan. Di luar itu salah. Inilah yang mengkungkung cara berpikir anak-anak kita, karena dia tidak relate bahwa ini sebenarnya di contoh dunia nyata adalah kasus dengan pecahan mata uang. Di dunia nyata ini dengan kasus kemasan. Kemasan itu kan ada ya, kayak apa? Kantong gula. Oh, jangan. Kalau ibu-ibu familiarnya
kantong untuk membungkus makanan pas arisan, gitu ya. Kan ada tuh yang untuk 1 onan, ada yang untuk setengah kiloan, ada yang untuk 1 kiloan, gitu ya. Kemudian permasalahannya kalau kita mau membagi sembako ini, karena di bulan puasa mau lebaran, Bapak Ibu biasa bagi-bagi sembako kan. Kalau belinya udah kemasan cantik-cantik kan mahal, jadi belinya langsung 1 karung, dari 1 karung mau dikemas. Terus kan Bapak Ibu berpikir, ini saya tetangganya berapa nih orangnya? 50 kah? 100 orang kah? 25 orang kah? Di situ Bapak Ibu memutuskan, saya ingin membeli plastik yang ukurannya berapa. Itu sebenarnya konsep unit, itu sebenarnya konsep dari satuan, tapi tampaknya itu yang luput di dalam pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, dari ilustrasi saya yang cukup panjang ini ingin mengantarkan kita semua ke dalam miskonsepsi yang terjadi pada transformasi seleksi masuk perguruan tinggi negeri, gitu ya. Jadi miskonsepsi yang pertama, bisa ya, mata pelajaran tidak penting, ya. Saya sudah ada dikasih mata pelajaran tidak penting. Nah ini yang harus hati-hati. Karena apa? Karena kalau perguruan tinggi yang bagus, akreditasi A, itu mereka akan menampilkan silabus dari perkuliahannya. Jadi ini contoh silabus dari teknologi pengolahan hasil pangan UGM yang menampilkan apa mata pelajaran atau mata kuliah semester 1, semester 2 sampai semester 8. Ditambah nanti ada magang yang sama ini dilakukan mahasiswa itu di mana, perusahaan apa, jenis pekerjaannya bagaimana. Nah kalau dilihat di sini, ini ada banyak sekali mata kuliah yang baru-barunya itu mata pelajaran, gitu ya. Jadi kalau saya dikasih laporan sama pihak ITB, 20% anak bahasa mendaftar di ITB, saya membayangkan dulu saya di teknik elektro, semester 1 itu saya belajarnya ada kalkulus 1, semester 2 kalkulus 2, semester 3 kalkulus 3, tambah matematika teknik, tambah matrikulasi teknik, matematika matriks, dan lain-lain. Apa iya kalau saya minatnya nggak di matematika, saya bakal betah? 1, 2, 3 masih ada matematika teknik. Lalu saya ngambil konsentrasi robotika, semakin banyak pelajaran-pelajaran yang berbau matematika. Jadi ini yang perlu Bapak Ibu kawal. Masih ada waktu sekitar 2 minggu sebelum pendaftaran SNBT. Anak mau masuk PTN mana, prodi mana, suruh searching di bagian akademik. Jadi cari di websitenya, nanti ada bagian akademik, cari fakultas mana, cari lagi di bagian akademik di fakultas itu, nanti ada silabus, diklik, dibaca, itu mata kuliah yang akan mereka tempuh. Sanggup atau enggak dengan mata kuliah itu? Dan ini menunjukkan bahwa mata pelajaran itu penting. Kalau waktu SMA-nya aja udah nggak hobi, nggak suka, gitu ya, jangan tiba-tiba bisa sulapan jadi ajaib. Kami melakukan live Instagram dengan psikolog pendidikan. Beliau memberikan ilustrasi yang sangat menarik. Jadi ada seorang anak yang terbiasa main badminton. Karena di depan rumahnya itu ada lapangan badminton, kemudian keluarganya juga punya raket badminton, jadi itulah yang biasa dilakukan, bermain badminton. Kemudian ketika dia pindah lokasi rumah, ternyata ini ada upgrading lingkungannya, itu sekarang hobinya tenis, gitu ya. Apakah bisa tiba-tiba dalam hitungan 1 bulan dia tune in di lingkungan yang baru, bermain tenis, menikmati, kemudian dia hebat dalam permainan tenis? Ada yang bisa, lebih banyak yang tidak bisa. Jadi kalau dari kelas 10, 11, 12 yang dipelajari adalah bahasa, gitu ya, bahasa asing, ilmu sastra,
dan lain-lain. Terus tiba-tiba sekarang masuk ke lingkungan yang baru di perkuliahan, ketemunya sama matematika teknik, kalkulus dan lain-lain, yakin bisa tune in, yakin bisa betah. Ini harus disadari oleh anak-anak kita. 2 minggu lagi sebelum mendaftar SNMPT, searching. Kalau nggak yakin, training nilai rapor semester 1 sampai semester 5, mata pelajaran apa yang dia nilainya konsisten bagus. Kalau ada mata pelajaran yang tiba-tiba bagus baru di semester 5, pikirkan ulang. Apalagi kalau mata pelajaran itu konsisten tidak bagus 5 semester, ya jangan. Ya. Jadi meskipun ini seleksi nasional berdasarkan tes, nilai raport masih sangat bisa dipakai untuk merefleksikan diri. Aku sanggupnya di mana? Aku jagonya di mata pelajaran apa? Mata pelajaran aku ini sandingkan dengan silabus di perkuliahan, matching apa enggak? Kalau banyak enggak matchingnya, pikirkan ulang. Nanti bisa masuk tapi drop out gitu ya. Itu yang hati-hati atau masuk kemudian tahun depan nyoba lagi. Orang tuanya suruh bayar lagi. 1 tahun sia-sia, uang sia-sia. Ya, sama narasumber bukan sama materi. Soalnya kita kan tidak mengejar materi. Jadi ini Bapak Ibu penguasaan mata pelajaran penting untuk memastikan sukses selama perkuliahan dan pengembangan karir jangka panjang, tidak sekedar lolos masuk PTN. Jadi saya banyak menemukan dari curhatan-curhatan anak-anak kita tuh banyak yang memilih masuk PTN, prodi mana, PTN mana, itu adalah berdasarkan wasit dan nasihat dari LDP. Karena yang diiming-imingi di depan adalah kalau mau diterima nilai kamu segini, kamu pengennya ke situ nggak akan keterima. Prediksinya berat, gitu kan? Jadi kalau kamu pengen keterima, pilih yang ini daya saingnya longgar. Paradigma LDB dengan paradigma murid-murid itu berbeda. Kalau LDB semakin banyak yang diterima, buat dimanapun itu bagus buat jualan mereka. Ya. 95% siswa yang kursus di sini keterima. Mau betah, mau nggak betah, mau cocok nggak cocok, pokoknya keterima. Sudah jadi statistik, sudah jadi prestasi. Tapi kalau buat setiap individu anak kita, diterima tidak diterima itu adalah urusan jangka panjang. Jadi pastikan kembali yang memutuskan saya mau masuk prodi mana, PTN mana adalah diri saya sendiri, gitu ya. Bukan iming-iming hanya supaya bisa diterima. Itu yang pertama Bapak Ibu, dan ini masih banyak terjadi ya, rasanya hal yang sangat common gitu. Jadi dia ikut tryout, nilainya segini, dia tadinya mau masuk kemana, dia tanyakan ke kakak tutornya bilang, aduh kalau nilai tryout kamu segini, kamu tetap mau masuk ke situ, kamu gak akan bisa diterima. Udah pilih ini aja, ini yang sepi peminat, ini yang kemudian akhirnya dia mendaftar, ternyata dia juga tidak minat gitu ya, dan diterima ya bukan minatnya dia. Kemudian miskonsepsi yang kedua, bisa. Pembelajaran berbasis mata pelajaran ini tidak perlu ditekankan. Ini kayaknya kita sudah sepakat semua. Tadi contohnya hanya konsep satuan, puluhan, ratusan yang bisa sampai kemana-mana. Aplikasi di dunia nyata sangat banyak. Kemudian kalau belajar ada persamaan sistem linear dan lain-lain. Sebenarnya kita kembali lagi ke sana gitu ya. Jadi pembelajaran berbasis mata pelajaran itu sangat penting. Dan kita tekankan kembali bahwa belajar itu harus sampai tataran solving the problem, baik problem yang dunia nyata maupun problem yang di-create untuk konsep itu sendiri. Jadi untuk matematika tuh atau matematika, fisika itu banyak yang menyampaikan kayaknya tidak semuanya ada problemnya di dunia nyata.
maka problemnya bisa matematika itself, gitu ya. Jadi konteks matematikanya dijadikan problemnya, tapi diminta untuk berpikir lebih mendalam, lebih bernalar dengan konsep matematika yang diajarkan. Dan ini kita lanjutkan aja. Ini sekalian saya mempromosikan Instagramnya BP3 Bapak Ibu ya, BP3_Kemdikbud. Ini kami punya 2 rumah. Jadi Instagram kami itu ada 2. Ada yang _SMPMB BPPP yang susah itu. Kemudian ada BP3_Kemdikbud. Kenapa dibuatkan 2 rumah? Kalau yang SMPMB BPPP ini adalah khusus untuk calon mahasiswa yang mau mendaftar. Jadi isinya tanggal-tanggal penting, statistik, reminder berapa yang sudah punya akun, berapa hari lagi penutupan, dan lain-lain. Ada press conference, ada pemberitaan apa, ada perpanjangan, itu semua di SMPMB BPPP. Nah, yang relevan untuk siswa-siswi, Bapak Ibu guru, bahkan dari kelas 10, bahkan dari SMP, itu yang BP3_Kemdikbud. Karena di sana kami mencoba mengaitkan apa tujuan dari transformasi ini dengan apa yang akan anak-anak rasakan gitu, sejak dia bersekolah. Dan ini adalah contoh konten kami di mana kami mengemas suatu konsep matematika dalam berbagai konteks mata pelajaran. Jadi harapannya adalah mata pelajaran itu penting, digunakan nanti ketika kuliah, dan digunakan untuk mengasah penalaran. Jadi kalau diminta bernalar tapi tidak ada kontennya, itu adalah penalaran yang kosong. Bernalar itu harus dengan konten. Bernalar anak SD akan berbeda dengan bernalar anak SMA. Karena apa? Karena kontennya juga sudah jauh lebih mendalam anak SMA dibandingkan dengan anak SD. Ya. Jadi mata pelajaran itu adalah kendaraan untuk melatihkan penalaran. Dan ini Bapak Ibu yang tadi sempat saya ulas, tidak ada lagi tes mata pelajaran. Kemudian dengan tidak ada lagi tes mata pelajaran, artinya sangat berpotensi untuk salah jurusan. Ini kita kembalikan lagi Bapak Ibu ya. Kalau seleksi nasional berdasarkan prestasi aman. Semua nilai mata pelajaran digunakan sebagai bagian dari 50% komponen penilaian. 50% komponen yang lainnya adalah menggali bakat dan minat. Sudah ada segmennya, yaitu tentang mata pelajaran pendukung dari pilihan prodi, atau dengan piagam penghargaan, atau dengan portofolio untuk jurusan seni dan olahraga. Tapi yang agak susah ini yang nanti seleksi nasional berdasarkan tes. Karena mau masuk prodi apapun, tesnya sama, gitu ya. Tapi tadi saya sudah menyampaikan ke Bapak Ibu, dari 7 subtes tersebut, mau masuk prodi mana, bobotnya berbeda. Mana yang lebih dibutuhkan subtesnya, itulah yang diberikan bobot lebih tinggi untuk prodi tertentu. Dan untuk memastikan tidak salah jurusan, silahkan dicoba 7 subtes. Dia bagusnya nilainya di mana, itu yang merefleksikan dia cocoknya masuk prodi mana. Jadi jangan cuma dilihat 7 subtes ini nilai total saya berapa. Karena yang dipakai tidak hanya nilai total, tapi nilai masing-masing subtes itu menentukan dia akan lebih condong ke sains kah, ke soskum kah, ke bahasa kah, gitu ya. Dan pastikan anak-anak mempelajari profil nilai raport dia di semua mata pelajaran dari semester 1 sampai semester 5. Kekuatan dia itu di mata pelajaran apa, itu sangat membantu dia untuk tidak salah jurusan. Jadi bukan tentang proses tes masuknya, tapi tentang proses pengenalan kompetensi dia, potensi dia ada di mana. Nanti sekolahnya ada 2 jurusan.
aglomerasi dan migrasi. Ini saya ingin mempromosikan kembali Bapak Ibu. Jadi kita punya wacana di bulan Agustus September nanti kami akan membuka layanan asesmen bakat minat untuk semua provinsi, semua SMA, MA dan SMK. Kapasitas kami kurang lebih 800.000. Jadi akan dilakukan sebanyak 4 gelombang. Setiap gelombang 4 hari, setiap hari 2 sesi, setiap sesi kapasitas kami karena ini nanti online adalah 25.000 peserta. Jadi nanti first come first serve gitu ya. Siapa yang mendaftar duluan itulah yang dilayani. Yang mendaftar adalah sekolah. Jadi artinya sekolah mendaftar, semua siswa di sekolah itu didaftarkan oleh sekolah. Jadi bukan individu siswa yang akan melakukan pendaftaran. Insya Allah kami di bulan Juni akan sudah mulai koordinasi dengan dinas provinsi. Jadi nanti ketika dinas provinsi akan mengumumkan kepada Bapak Ibu ada layanan asesmen bakat minat, pastikan Bapak Ibu mendaftar karena kami tidak ada moda semi online, akan dilakukannya secara online. Kapasitas dari server pusat di VCP itu tidak memadai untuk mengakomodir seluruh siswa secara sensus di Indonesia. Jadi moga-moga kita bisa berkolaborasi Bapak Ibu semua ya, dan Bapak Ibu bisa mendapatkan benefit karena apa? Karena nanti setiap siswa akan mendapatkan laporan individu dari 8 potensinya, dia di mana posisinya, dari 8 minatnya, dia minatnya ada di mana. Nanti Bapak Ibu guru BK kami minta untuk mendampingi bagaimana siswa-siswi membaca hasil dari asesmen bakat minat tersebut. Dan layanan ini sifatnya tidak ada pungutan dari balai. Jadi kalaupun ada pembiayaan, itu adalah pembiayaan di internal sekolah Bapak Ibu, misalnya untuk membayar uang lembur proktor, membayar untuk setting jaringan dan lain-lain, tetapi tidak ada yang sifatnya pungutan dari Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan. Dan rasanya itu Bapak Ibu ya. Kalaupun ada yang bagian akhir, ini hanya menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa untuk UTBK tahun 2023 ini semangatnya adalah mengukur potensi. Tes potensi skolastik sudah pasti mengukur potensi. Penalaran ini juga mengukur kemampuan bernalar untuk dia nanti survive belajar hal-hal yang lebih mendalam, hal-hal yang baru, hal-hal yang lebih meluas. Seperti itu. Jadi tidak mengukur konten atau isi dari substansi yang sudah ada di mata kuliah atau mata pelajaran di SMA-nya. Tetapi sekali lagi berhasil tidaknya mereka di perkuliahan itu juga ditentukan oleh penguasaan substansi mereka terhadap mata pelajaran. Jadi diambil yang potensinya terbesar. Tetapi dengan potensi yang terbesar itu, kalau dia tidak punya modality substansinya, kontennya, dia akan tetap kesulitan ketika melakukan perkuliahan. Jadi kita mengcombine itu Bapak Ibu ya, seperti semangatnya. Semua ujian di level satuan pendidikan amanahnya dikembalikan ke Bapak Ibu semua. Mulai dari tes formatifnya, sumatifnya dengan beragam bentuk dikembalikan ke Bapak Ibu guru di sekolah. Maka asesmen di tingkat nasionalnya itu untuk lebih mengukur kompetensi mendasarnya serta potensinya. Persis sama dengan semangat asesmen nasional. Tidak ada lagi mata pelajaran, adanya kompetensi mendasar. Tes masuk perguruan tingginya tidak ada lagi mata pelajaran, yang diukur adalah kompetensi mendasar dan potensi dari kognitif. Jadi itu sebenarnya tujuan umum dari transformasi seleksi masuk perguruan tinggi, mensinkronkan kebijakan yang sudah ada di PAUD Dikdasmen dengan yang ada di Dikti, maka tes masuknya diharmoniskan supaya align semangatnya secara nasional. Yang diukur, yang dipantau adalah kompetensi, potensi, sehingga apa? Bapak Ibu di sekolah akan sangat leluasa untuk menanamkan materi
yang berimbas kepada kompetensi dan juga karakter. Jadi tidak habis waktunya hanya sampai tatanan substansi saja, tapi lebih dalam lagi sampai ke kompetensi juga menumbuhkan karakter. Demikian dari saya Bapak Ibu, terima kasih, saya kembalikan ke Pak Al. Terima kasih Bu Ramawati. Baik Bapak Ibu, masih ada waktu sekitar 20 menit untuk kita diskusi dan tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan kepada narasumber kita. Mungkin satu panel langsung dijawab saja boleh ya, untuk kita memudahkan manajemen waktu. Baik, pada Bapak Ibu, Bu RH, Bu Eha. Bu Eha. Terima kasih. Langsung saja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Juleha dari SMA 16 Kota Bandung. Terima kasih atas pencerahan dan paparannya. Ini membuka kita semua juga harus melakukan suatu perubahan ya Pak, Bu. Yang saya ingin pertanyakan adalah kadang-kadang guru pun masih belum siap untuk hal ini. Dan kemudian tadi miskonsepsi ini juga jangan sampai istilahnya agak membingungkan teman-teman guru mata pelajaran di sekolah. Karena ini saya tadi mendengar bahwa anak harus juga digait melihat prodi terus kemudian mata kuliahnya nanti. Sementara tesnya jauh berbeda dengan yang asal masuk tes gitu. Jadi saya pikir asal, yang penting kadang-kadang kita punya pikiran asal masuk tes dulu. Nanti kemudian di kemudian hari itu bisa menyesuaikan. Ternyata gambarannya juga harus melihat latar belakang profil rapor itu dan kemampuan anak. Nah ini kadang-kadang mungkin walaupun tadi ada dikatakan ada pembobotan, semua jenis tesnya sama, tetapi ada pembobotan yang berbeda. Nah kembali lagi ke konsep mengajar di sekolah, di SMA, ini yang mana yang lebih dikuatkan? Apakah anak harus mengejar tes masuk dulu, atau memang sama-sama dikuatkan juga konsep dari mata pelajaran tersebut? Nah, atau ada satu momen atau program yang harus dikuatkan di sekolah terkait mungkin di kelas 12 pada saat atau kelas 11 ini juga kan ada asesmen nasional. Nah, ini bagaimana kita mematchkan atau mensinkronkan antara berpikir nalar kritis dan juga mata pelajaran yang akan nanti menjadi landasan atau konsep problem solving tersebut. Ya, itu mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya, ini bagus sekali. Saya coba memberikan ilustrasi yang mungkin juga pernah saya sampaikan ke sebagian dari Bapak Ibu ya. Jadi ada perayaan agama Shinto di Jepang, di mana salah satu ritualnya itu nyemplung ke bongkahan kolam isinya air es, dan ada bongkahan esnya. Sehingga ketika melakukan ritual tersebut, penganut Shinto yang nyemplung ke kolam air es, suhu tubuhnya sampai 7 derajat Celcius. Menurut Bapak Ibu, betul apa salah? Tapi permukaan bawah saja dia. Nyemplung di udara terbuka, musim dingin, kolam air es, isinya nggak cuma air esnya, ada bongkahan esnya, sehingga suhu tubuhnya menjadi 7 derajat Celcius. Betul atau salah Bapak Ibu? Salah. Salah kenapa?
Suhu tubuhnya Suhunya campuran dari suhu badan dengan suhu es. Kita pernah menghafal ya Bapak Ibu Asas ya, black. kalau manusia itu hewan makhluk berdarah dingin atau berdarah panas. Kalau makhluk berdarah panas itu suhu tubuhnya bagaimana? tidak dipengaruhi. Tetap ya. Bapak Ibu masuk kulkas terus suhu tubuh Bapak Ibu jadi 0 derajat? Tidak. Kalau udah meninggal mungkin iya ya. Jadi sebenarnya memverifikasi tadi cerita saya betul atau salah, Bapak Ibu kan pakai hasil hafalan waktu dulu di bangku SD, ya nggak? Tapi bernalarnya adalah, oh nggak mungkin dia berendam sampai 1 jam. Mungkin cuma 5 menit. Sebelum dia nyemplung, dia harus lari dulu di tempat. Kira-kira kenapa harus lari dulu di tempat? Menghangatkan tubuhnya, ya kan? Begitu dia nyemplung, kira-kira balik lagi ke daratan, apakah dia hanya berbukil begitu atau dia harus cepat-cepat pakai selimut? Dia harus kembali lagi berolahraga? Nyemplung lagi. Artinya kita diminta untuk bernalar bahwa manusia itu suhu tubuhnya tetap. Ketika kita masuk ke tempat yang dingin, tanpa sengaja kita gemeteran. Sebenarnya kenapa gemeteran? Untuk menghangatkan, jadi otot-otot kita itu mencari cara untuk menghangatkan dirinya sendiri, ya nggak? Kalau kita bergerak, kan kita jadi membakar kalori. Jadi menggigil itu bukan karena deg-degan Bapak Ibu, tapi ya memang karena otot kita membutuhkan mengembalikan suhunya ke suhu yang normal, karena kita makhluk berdarah panas. Jadi proses ini tidak terpisah. Mana yang harus dipentingkan? Apakah kontennya atau bernalarnya? Keduanya penting, keduanya bersamaan. Tidak mungkin bernalar kalau tanpa konten. Kalau hanya konten tidak sampai bernalar, maka dia tidak menjadi problem solver. Dia tidak berpikir kritis. Jadi ngajarinnya dari hafalan, tapi apakah hanya berhenti sampai hafalan atau mau sampai bernalar, itulah yang ditentukan di ruang kelas kita. Tadi saya menyampaikan, ternyata hasil studi kami tentang miskonsepsi tempat bilangan, sekolah-sekolah yang mengalami miskonsepsi, cara mengajarkannya adalah ikut buku teks, ilustrasinya setengah halaman, pakai kubikel yang 10 kali 10, 10 sama 1, habis itu siswanya mengerjakan soal latihan 4 halaman. Akhirnya terbawalah miskonsepsi itu sampai ke jenjang berikutnya. Tapi apakah tidak mungkin setelah mengajarkan konsep kubikel 10 kali 10, 10 satu kolom dengan satu satuan itu, kita mengajak mereka untuk menganalogikan di dunia nyata? Mungkin. Dan disitulah tumbuh kompetensi. Disitulah akan tumbuh karakter. Karena apa? Karena kita memancing mereka untuk mengkaitkan dengan kehidupan di sekitar mereka. Jadi ini harapannya bukan yang terpisah-pisah. Aku ngajarinya cukup sampai rumusnya aja gitu. Nanti masalah aplikasinya biar guru mata pelajaran lain. Tidak. Jadi ini adalah proyek bersama. Dan sekarang ini ada proyek pembelajaran berbasis proyek. Inilah harapannya bisa mengaitkan konten-konten yang sudah dipelajari dengan problem yang ada di sekitar, menghasilkan cara berpikir yang kritis. Jadi tidak terpisah-pisah, tidak mana yang lebih penting, keduanya penting. Tetapi tadi itu Bu prinsipnya, tidak mungkin bernalar kalau tidak ada substansi. Kalau hanya substansi tidak sampai bernalar, maka dia akan kesulitan dengan jenis tes masuk perguruan tinggi yang saat ini. Karena di situ ada banyak penalar terhadap matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, literasi dalam bahasa Inggris. Tapi bahkan dalam literasi bahasa Indonesia pun butuh
konten bahasa Indonesia. Karena apa? Kalau kita tidak mengerti kata sambung, kata penghubung antar kalimat, akan jauh lebih susah kita memahami suatu bacaan daripada kita sudah menguasai materi tentang kalimat panjemuk, kata sambung, kata penghubung, dan lain-lain. Jadi konten itu penting. Tidak mungkin tanpa konten kita bisa menyelesaikan masalah, karena nanti akhirnya masalah kita itu kita selesaikan dengan nalar yang intuitif, gitu ya. Tapi kalau hanya sekedar konten, tidak sampai mengajak untuk bernalar, itu juga menjadi mubazir. Karena akhirnya dia banyak tahu, tapi dia tidak tahu penerapannya di mana, dia tidak tahu ilmunya itu untuk apa. Jadi memang harus ada jembatan yang sampai mengarah ke arah mengkombinasikan konten tersebut untuk solving dunia nyata. Di kasus saya tadi ini, kalau ingin menyiapkan ke tesnya, artinya ini bukan pekerjaan shortcut. Tidak bisa hanya mulai bulan Februari sampai bulan April. Ini adalah proses yang berkesinambungan mulai dari PAUD ke SD, ke SMP, ke SMA. Melihat bacaan yang panjang untuk literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, itu tidak mungkin dalam waktu 3-4 bulan tiba-tiba dia jadi tahan baca bacaan yang panjang, paham, dan lain-lain. Ini adalah pembiasaan mulai sejak kecil sampai dia nanti besar. Tetapi apakah pembiasaan ini bisa dilakukan di tas mata pelajaran? Bisa, ya. Jadi ini tidak hanya pekerjaannya guru bahasa Indonesia, tapi tugas guru bahasa Indonesia memastikan konten tentang vocabulary, fungsi dari tanda baca, fungsi dari kalimat sambung, dan lain-lain itu tuntas di mata pelajaran bahasa Indonesianya, sehingga lebih mudah bagi dia untuk memahami isi bacaan apapun lintas mata pelajaran manapun. Jadi kurang lebih begitu, Bu. Kita tidak mengharapkan juga, dan desain dari soal UTBK itu juga tidak ada yang tiba-tiba bernalar, tapi tanpa ada konten yang dikemukakan di sana. Kalau Bapak Ibu familiar dengan PISA, kemudian TIMSS, kemudian soal AKM, itu kan pasti ada substansinya. Dari substansi itu kemudian diolah menjadi hal-hal yang perlu menyelesaikannya dengan konsep matematika. Tapi tidak juga tiba-tiba bisa diselesaikan tanpa ada konsep mata pelajaran apapun di sana. Moga menjawab yang Ibu Eha. Terima kasih, Bu. Cukup memberikan gambaran. Tapi saya ingin satu lagi, Bu. Yang tadi dijelaskan example-nya mengenai ATM tadi. Nah ini kalau saya melihat bahwa kalau ini diterapkan di SD, SMP, mereka belum mengenal ATM. Hanya apa kontekstualnya, dimana kan kita harus juga membelajarkan anak sesuai dengan konteksnya gitu. Nah, mungkin saja makanya di Indonesia itu rendah sekali karena tidak mengenal ATM anak-anak itu. Nah ini saya juga khawatir nanti kedepannya konteksnya di mana gitu. Kalau kita tidak mengajarkan, terus kemudian jauh dari apa yang menjadi seharusnya gitu. Harus kontekstualnya di mana gitu. Terima kasih, Bu. Benar, Bu. Jadi kalau kita cari konteksnya yang letterless dengan apa yang ada di PISA, itu memang jadi susah ya. Karena PISA itu kan negara OECD yang menyelenggarakan, dan itu negara-negara yang maju gitu. Tapi sebenarnya kalau permainan barter kan bisa ya, Bu ya. Permainan barter, jadi ada barter barang misalnya gitu. Siswa A itu hanya punya uang recehan 1.000 rupiahan, kalau siswa B bisa 1.000 dengan 500, siswa C misalnya pecahannya bahkan ada 200 rupiah. Itu kan juga bisa menjadi cara bagaimana mereka mengenal tentang unit tapi dengan konteks ekonomi. Tapi mengenal unit dengan konteks yang lain, logistik kan juga bisa. Misalnya tadi itu ada plastik es lilin, ada plastik gula, kemudian lain-lain. Kemudian kalau ada misalnya membawa contoh beras dari rumah, itu bagaimana cara mewadahinya. Itu sebenarnya cara lain untuk bisa mengajarkan tentang unit gitu. Jadi ini ada unit satuan
sebesar volume ethylene, ini ada unit satuan sebesar volume plastik apa gitu kan. Tapi dia dilatih bernalar di situ bahwa setiap kantong-kantong plastik itu bayangkan sebagai suatu satuan, suatu unit. Unit ini nilainya bisa berbeda-beda, tetapi untuk satu unit yang sama itu akan terstandar. Jadi satu unit 200 rupiahan yang value-nya 200 rupiah akan terstandar. Tapi ada unit lain, unit 500 rupiah, unit 100 rupiah, unit 1000 rupiah. Tapi memang Bapak Ibu, ini mudah diomongin, susah diimplementasikan ya. Karena mencari problemnya, melihat kondisi di sekitar kita, apa yang bisa kita modifikasi, inginnya konsepnya ATM, tapi nggak mungkin membawa mesin ATM ke kelas kita, gitu ya. Jadi seperti apa nih mau diceritakan ulang, seperti apa nih mau dijadikan problemnya, itu memang hal yang membutuhkan kreativitas dan juga kolaborasi Bapak Ibu. Saat ini kan sudah ada platform untuk guru berbagi ya. Jadi kalau Bapak Ibu ini sebagai guru-guru unggulan yang menjadi ujung tombaknya dari Direktorat SMA, Bapak Ibu punya inspirasi apa? Silakan dibagikan sehingga yang tidak terpikirkan oleh rekan yang lain menjadi bisa terinspirasi dengan karya Bapak Ibu semua. Jadi ada banyak cara, tapi memang kadang-kadang untuk menemukan satu cara pun kita harus berpikirnya itu lama, mempersiapkan pembelajarannya cukup lama, strateginya seperti apa, gitu ya. Itu yang menjadi tantangan kita bersama-sama. Terima kasih Bu Adi. Mas Arso selanjutnya, Bapak yang di depan Mas Arso. Terima kasih. Sebenarnya saya perkenalkan dulu, saya Bubar Tolu, pengawas dari distrik Polda Bali. Sebenarnya tadi juga sudah disinggung. Saya tertarik dengan soal kisah tadi Bu, yang menggunakan konteks ATM tadi juga sudah disinggung gitu ya. Jadi karena selain itu yang kita pahami adalah antara penalaran dan hasil observasi gitu ya. Kedua-duanya harus itu. Oleh karena itu ini mengingatkan kita bahwa kita harus berhati-hati memilih konteks dalam asesmen itu gitu ya. Nah tadi juga sudah disinggung ya. Kalau kita mungkin jarang ke ATM gitu ya, tidak bisa menggunakan ATM. Jadi kalau konteksnya ATM digunakan lantas hasil pisahnya itu rendah, itu belum bisa kita katakan menjustifikasi anak kita itu lemah dalam penalaran karena konteksnya sudah tepat. Oleh karena itu ini yang perlu menjadi pencermatan kita dalam menyusun soal-soal memberikan soal-soal asesmen pada anak-anak kita. Bagaimana kehati-hatian kita memilih konteks yang kira-kira ya sesuai dengan dunianya mereka, lingkungannya mereka, sehingga kompetensi yang kita ingin ukur itu memang kesampaian begitu ya. Saya pernah pengalaman ya di satu tempat saya kerja, di mana daerahnya itu daerah lembah, sehingga di sekitarnya itu gunung semua, gunung ya, di sebelah selatan gunung, di sebelah barat, pokoknya di semua penjuru gunung. Lalu teman saya, pelajaran geografi ilmu dasar, dia menyusun soal. Kalau siang hari berhembus angin apa? Jadi semuanya anak jawabannya angin gunung gitu ya. Ya. Jadi enggak. Jadi karena kondisinya lingkungannya seperti itu. Jadi itu yang ingin saya sampaikan tadi, kebetulan juga sudah disampaikan ya. Ada satu lagi, barangkali saya minta konfirmasi karena saya mendampingi sekolah-sekolah binaan saya untuk membiasakan guru maupun siswa dalam pembelajarannya menyelesaikan soal-soal sejenis PISA atau AKM. Saya menganjurkan mereka untuk mencoba melakukan AKM kelas itu.
KM Plus kalau nggak salah kan Kusbendit ya. Jadi secara online. Pada kesempatan ini saya minta konfirmasi dari Ibu apa langkah saya itu kira-kira pas, apa cukup relevan dalam rangka menunjang percepatan pembiasaan baik di pembelajaran maupun di asesmennya. Jadi kami melakukan AKM kelas untuk guru, AKM kelas juga untuk siswa. Itu yang sudah saya lakukan dalam mendampingi teman-teman kita para sekolah di sekolah. Barangkali itu Bu, dua hal yang ingin saya konfirmasi. Terima kasih. Terima kasih Pak Putu ya. Jadi masalah istilahnya ini adalah item bias ya. Apakah suatu budir itu bias? Di sini konteksnya adalah bias budaya, bias lingkungan. Jadi satu siswa tidak bisa menjawab karena dia tidak familiar dengan konteksnya, sehingga dia dirugikan, gitu ya, karena bukan dari kelompok yang familiar. Saya di sini posisinya lebih banyak tidak sepakat daripada sepakat. Karena apa Bapak Ibu? Karena saat ini anak-anak kita harus menjadi warga negara global. Jadi yang disebut konteks dunia nyata itu bukan konteks yang bisa dilihat sehari-hari secara langsung oleh kita, tetapi adalah hal yang memang terjadi di dunia nyata meskipun itu berada di belahan dunia yang lain. Jadi bagaimana supaya memastikan ini tidak bias? Ya di soalnya itu diberikan keterangan. Ada suatu mesin yang bisa kita meminta mesin itu mengeluarkan uang, namanya adalah ATM. Jadi bukan tiba-tiba suatu ATM, enggak. Jadi kita memberikan definisi mesin itu apa, fungsinya bagaimana. Disitulah sebenarnya kita mengajarkan dia cepat mengenali konteks yang baru. Jadi bernalar itu hanya akan terjadi ketika kita menghadapi hal-hal yang non-rutin, yang tidak familiar. Kalau yang sudah familiar, ya namanya menghafal. Kalau yang sudah rutin itu aja, ya namanya mengulang gitu ya. Ini jadi saya agak berbeda sudut pandang. Ada satu hal yang menarik. Jadi di PISA 2022 itu yang di-assess adalah literasi matematika. Dan literasi matematika di PISA itu adalah skills of using mathematics tools. Jadi menggunakan alat matematika. Ada yang namanya kalkulator painting. Saya nggak pernah ke toko bangunan, saya juga nggak suka sama material gitu ya. Boro-boro ngecat, saya nggak pernah pegang cat. Tapi di konteks itu ada yang menarik. Karena ketika kita kalkulator painting, kita harus menentukan painting coverage. Apa itu painting coverage? Saya juga nggak tahu painting coverage. Tetapi ada yang menarik, painting coverage itu di dalam kalkulator mengecat itu sudah ada satuannya, yaitu meter persegi dibagi liter cat. Jadi kira-kira painting coverage itu apa Bapak Ibu? Cepat Pak. Meter persegi dibagi liter cat. Berapa banyak? Konsentrasi. Berapa banyak? Meter persegi dibagi liter cat. Jadi kalau misalnya di situ angkanya 15 meter persegi dibagi 1 liter cat, kira-kira artinya apa? Tiap liter itu bisa membutuhkan berapa 1 liter cat bisa mengecat sampai 15 meter persegi. Kita dilatih benar ya. Mau namanya painting coverage, mau namanya cakupan, mau namanya luasan ngecat bisa, atau mau namanya apapun, yang kita gunakan kan konsep matematika kita. Satuannya meter persegi, berarti ini luas. Kalau meter per liter cat, kita bingung. Berarti panjang dibagi luas. Berapa banyak panjang yang bisa dicat, itu kan bayangan kita lebih tidak bisa kontekstual. Tapi karena ini meter persegi, oh yang namanya ngecat itu kan untuk
mengecek bidang 2 dimensi kan gitu ya. Berarti luasan bidang yang kita cek dibagi per liter. Tebelnya enggak? Familiar tidak familiar? Apakah rutin? Tidak rutin. Di dunia nyata ada? Ada. Dan hal ini sebenarnya juga menjadi pertentangan banyak hal. Jadi waktu itu kita bercerita tentang konsep kecepatan di soal UMSMT. Kecepatannya bukan kecepatan mobil, tapi kecepatan kereta api. Kemudian teman-teman dari wilayah itu protes. Ini soalnya bias karena anak-anak kita belum pernah melihat kereta api. Kan yang ditanyakan bukan kereta apinya, Kecepatan. yang ditanyakan kan konsep kecepatannya. Itu ya. Jadi untuk saat ini rasa-rasanya jargon kita adalah bringing the world into the classroom and the classroom to life. Kita punya internet, kita punya HP, kita punya lain-lain, maka mendatangkan konteks di luar lingkup kita ke dalam kelas itu sangat-sangat mungkin, tetapi kontennya adalah konten yang sesuai dengan yang kita ajarkan. Jadi kalau hanya karena kecepatan itu ingin kita assess, kita hanya menginginkan sesuai dengan apa yang dilihat anak-anak, jangan-jangan dalam satu kelas ada 5 anak gak pernah lihat mobil, terus kita jadi pantang mengatakan mobil. Jangan-jangan dalam satu kelas tidak ada anak yang pernah lari, jadi nggak boleh kecepatan berlari. Itu mati kutu kita. Kapan anak kita menjadi warga negara global? Itu hal yang harus kita bedakan antara menulis soal yang bias dengan pembelajaran yang mengglobal. Kalau ingin soalnya tidak bias, jangan ujuk-ujuk suatu ATM mengeluarkan uang 10.000 dan 50.000 bias. Tetapi ketika kita menceritakan ATM itu apa, maka sebenarnya kita sudah fair pada assessment tersebut. Tetapi apakah pembelajaran kita kemudian juga kita coba supaya tidak bias, hanya mengajarkan apa yang ada di lingkungan sekitar kita, itu sebenarnya dalam konteks saat ini sudah tidak relevan lagi, karena saat ini adalah kita ini masyarakat global. Dengan adanya internet, semua interconnected, semua bisa melihat apa yang terjadi di dunia lain. Itulah fungsi dari kreativitas dan juga kolaborasi antar guru, sehingga tidak hanya mendatangkan konteks-konteks yang itu-itu aja. Jadi konteksnya tuh lebih kaya, lebih kekinian, lebih bisa menggambarkan apa yang terjadi di belahan dunia yang lain. Jadi bukan lagi caranya terkungkung di dalam tempurung gitu ya. Karena sekarang ini eranya kita sudah bisa cari informasi yang sangat luas. Jadi itu Mbak Putu, saya tidak terlalu bersepakat, tapi kalau item bias itu ada solusinya gitu ya. Kemudian apakah AKM kelas ini relevan? Ini relevan karena AKM kelas ini sebenarnya berfungsi sebagai tes diagnostik. Jadi dimulainya itu di awal pembelajaran untuk mengetahui seperti apakah level kompetensi literasi dan numerasi dari peserta didik kita. Ini menarik juga karena juga diujikan ke gurunya, jadi gurunya juga paham begitu ya, seperti apa sih yang digunakan, konteksnya bagaimana, sehingga kemudian pembelajarannya itu bisa disesuaikan. Jadi harapannya ketika satu kelas itu ternyata tingkat literasi membacanya itu cukup terdiferensiasi, maka strateginya juga perlu terdiferensiasi, tidak bisa menggunakan strategi yang sama untuk setiap siswa yang nyata-nyata kemampuan literasi membacanya juga berbeda-beda. Baik Bapak Ibu, satu penanya lagi. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin tanyakan. Silakan Bapak. Selamat dulu. Baiknya di mana? Waalaikumsalam. Mana mik. Karena yang dipersilakan. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Purnama Sidik dari SMA Negeri 1 Lembang, Jawa Barat. Langsung saja, Ibu. Yang pertama mungkin agak mau bertanya terkait dengan
SNBP. Kalau tidak salah sebelumnya sebelum di launching itu kami diinformasikan bahwa eligibilitas itu tidak ada katanya. Waktu itu ya memang belum resmi juga sih, baru informasi. Tapi ternyata ketika kami sudah melaksanakan di sekolah kemarin, eligibilitas itu muncul. Apakah memang ada pertimbangan tertentu? Ya kebayang juga sih memang kalau di floor begitu saja bakal servernya membutuhkan seperti apa gitu ya. Tapi kami juga butuh informasi yang jelas sehingga ketika menjelaskan ke para siswa dan orang tua memang ada alasan tertentu kenapa ini menjadi eligibilitas itu jadi ada lagi. Nah kemudian yang kedua Ibu terkait dengan tipe soal yang baru dari SNBT. Nah, dari SNBT yang skolastik, kemudian literasi bahasa dan numerasi. Nah kami di sekolah itu mencoba untuk menerapkan dari KOSP itu tematik kolaboratif integratif, di mana ada perpaduan PBM dari antar guru, antar pelajaran. Kalau di dokumen KOSP mungkin MIPA IPS ya kalau tidak salah rukunnya. Nah kalau di kami ada juga pelajaran-pelajaran yang lain. Nah yang kami perhatikan yang muncul entah mungkin karena tahun pertama atau tahun kedua dari sekolah kami penerapan IKM atau sekolah penggerak, kedalaman jadi agak tidak muncul gitu. Nah pertanyaannya adalah mungkin tahun-tahun ke depan bisa jadi sudah ada solusi ya. Tapi kalau untuk tahun ini dan mungkin tahun kedua kami melaksanakan sekolah penggerak, ini dari kedalaman mata pelajaran jadi agak berkurang. Nah pertanyaannya adalah apakah pemilihan pendekatan pembelajaran tematik kolaboratif integratif yang di KOSP juga ada payung hukumnya bersinergi atau linear dengan tipikal tipikal soal dari yang SNBT yang sekarang sudah di-launching oleh oleh Kemendikbud seperti itu. Nah kemudian terakhir hanya bertanya tentang tadi Bu psikotes atau asesmen yang akan di-launchingkan oleh Kemendikbud itu apakah psikotes umum atau psikotes sudah karir ya? Karena kalau umum kan biasanya sekolah-sekolah sudah ada ya di kelas 10. Mungkin kalau misalnya yang psikotes yang mau di-launchingkan Kemendikbud akan sangat baik kalau itu sudah mendekati psikotes karir gitu ya. Mungkin apakah pendekatannya multiple intelligence ataupun Holland test. Mohon penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Purnama untuk pertanyaannya. Jadi yang pertama mungkin saya ingin menjelaskan masalah kuota dulu. Berdasarkan Permendikbud 48, ini tidak terlalu berbeda dengan Permendikbud sebelumnya. Kuota 3 jalur ini sudah ditetapkan. Jadi yang pertama, seleksi nasional berdasarkan prestasi itu kuotanya minimal 20% untuk semua jenis PTN, mau PTN BH, mau PTN yang bukan yang masih satker biasa maupun yang BLU itu semuanya 20% minimal. Kemudian setelah seleksi berdasarkan prestasi selesai, yang kemudian digulirkan adalah seleksi berdasarkan tes. Nah, yang seleksi nasional berdasarkan tes ini kalau untuk PTN BH dia boleh mengambil hanya 30% daya tampung. Jadi sampai terpenuhi 50% daya tampung. Tapi kalau yang non PTN BH maka dia lebih besar dari 50% sehingga jalur mandirinya itu hanya tersisa 30%. Gitu ya. Jadi maksimal jalur mandiri untuk non PTN BH 30%. Kalau PTN BH boleh sampai dengan 50%. Kenapa saya cerita tentang kuota? Jadi kuota dari seleksi nasional berdasarkan prestasi itu memang yang paling kecil, hanya 20%. Kemudian di seleksi nasional berdasarkan prestasi ini juga ada klausul untuk memenuhi undang-undang Dikti mengenai 20% afirmasi. Jadi kesempatan dari suatu daerah
memenuhi afirmasi, memenuhi keragaman asal sekolah dan lain-lain, itu biasanya memanfaatkan dari SNBP. Nah, kenapa masih ada eligible? Karena sebenarnya yang akan diambil itu hanya sedikit, kan kuotanya hanya 20%. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena saat ini belum ada integrasi antara e-rapor dengan PDSS. Seandainya sudah ada integrasi, maka PDSS kan tinggal narik aja data. Tapi kalau saat ini kan Bapak Ibu harus menginputkan ulang nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5. Kalau tidak ada eligible, artinya kan seluruh siswa harus Bapak Ibu inputkan. Dengan rentang waktu yang terbatas, ini tentunya menjadi suatu pekerjaan tersendiri. Maka harapannya mulai tahun ini kita akan coba membenahi e-rapor. Kita coba mencari payung hukum dan kebijakan yang memastikan bahwa basis data SNBP adalah e-rapor, sehingga Bapak Ibu menyicil PDSS itu ya setiap semester. Setiap semester isi kunci, setiap semester berikutnya isi kunci. Jadi sudah tidak ada lagi proses harus menginputkan kembali nilai semua semester pada kurun waktu tertentu, sehingga tidak ada lagi beban mau eligible ataukah seluruhnya, ya tinggal ngambil data aja. Seperti itu Pak. Itu proses yang kami coba mulai dalam tahun ini. Moga-moga bisa diterapkan untuk SNBP 2024. Jadi ada proses atau ada keinginan untuk mengintegrasikan e-rapor dengan sistem PDSS, sehingga nanti proses seleksi berdasarkan prestasi tidak perlu lagi menginputkan ulang di pihak sekolah. Tapi alasan utamanya adalah kenapa dengan eligible saja sudah cukup, ya karena memang kuota dari SNBP ini hanya 20%, gitu Pak. Kemudian tipe soal SNBP, kedalaman materi tidak muncul. Jadi benar, jadi di penalaran matematika maupun di kuantitatif, penalaran di bagian matematika umum, yang diambil itu hanya konten sampai kelas 10. Yang diperkaya itu adalah konteksnya. Jadi bagaimana dengan konten yang umum itu bisa menyelesaikan berbagai konteks dunia nyata. Tetapi apakah kemudian ini menjadi menyulitkan? Menyulitkan ketika siswa memutuskan menjadi seorang spesialis. Jadi selalu ada pilihan Bapak Ibu ya, apakah ingin menjadi generalis ataukah ingin menjadi spesialis. Kalau saya tadi menyarankan untuk melihat silabus dari setiap prodi di perguruan tinggi, itu untuk memastikan anak-anak tahu kalau dia ingin menjadi spesialis itu mata kuliahnya apa aja. Jadi meskipun dia sudah hatam dengan matematika umum, kalau dia ingin memilih ke teknik, dia harus juga menguasai matematika lanjutnya. Meskipun nanti di ujian SNBP-nya yang diujikan tidak sampai ke matematika lanjut, kan nanti itu yang digunakan ketika nanti di bangku kuliah. Jadi itu yang perlu disadari. Jadi apakah ini linear dengan tematik kolaboratif integratif? Insya Allah linear. Tapi apakah ini cukup untuk menjadikan dia seorang spesialis? Tidak cukup. Jadi tetap harus ada keilmuan spesifik yang perlu dia pelajari secara tuntas ketika dia ingin menjadi seorang spesialis. Kalau kayak saya udah jadi spesialis kemudian jadi generalis, ya itu masalah lain lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Itu namanya perjalanan karir. Udah teknik elektro loh, teknik elektronya udah robotika gitu, terus tiba-tiba sekarang ngomonginnya beda lagi, kan itu namanya asik ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk tes asesmen bakat minat yang kami kembangkan ini berdasarkan teori Holland Bapak Ibu. Jadi kalau untuk minat ini memang relatif cukup mudah untuk mengaksesnya, karena dalam bentuk persepsi, kemudian menanyakan kebiasaan, ada Likert dan lain-lain, ada frekuensi. Tetapi kalau untuk yang potensi, ini memang asesmen kami ini betul-betul asesmen kognitif ya. Jadi mengukur 8 potensi, mulai dari potensi misalnya apakah potensinya clerical, apakah potensinya itu visual, apakah potensinya seperti itu, tapi berdasarkan teori Holland. Dan kami mencoba membenchmark dengan berbagai
assessment bakat yang berbayar seperti yang ada dari platform belajar dan lain-lain. Rasa-rasanya yang kami tawarkan ini cukup komprehensif karena ada mengingat dalam ada short memory, ada long term memory, kemudian ada penalarannya, ada kemampuan spasial, visual, verbal dan lain-lain. Terima kasih. Pertanyaan terakhir. Karena tadi yang sudah terlanjur berdiri dan pegang mic. Sikat saja Pak. Terima kasih Hasan Guru Sekarang Rahman yang berhormati. Satu pertanyaan yang mungkin menjadi kekhawatiran kami untuk sekolah penggerak yang sudah melaksanakan 2 tahun perjalanan dalam pembelajaran dengan adanya pemilihan mapel di kelas 11. Untuk saat ini yang eligible kelas 12 tidak ada masalah, tapi yang tahun depan ada kekhawatiran. Begini Bu, jadi dalam perjalanannya kemarin ada siswa yang pindah mapel. Nah, dengan pindah mapel ini apakah mempengaruhi di dalam proses seleksi di prestasi lapor? Karena faktanya memang anak-anak kadang awal mula memilih mapel keinginan orang tua, dan dalam perjalanannya dia memang tidak mapel bisa, tetapi dalam proses syarat masuk ke perguruan tinggi itu yang kami tanyakan berpengaruh tidak terhadap nanti hasil akhirnya itu. Terima kasih Bu. Ini saya belum bisa jawab Pak, ini malah jadi ikutan buat kami ya Pak. Jadi bahwa di tahun ini ternyata di luar dugaan sudah ada 347 siswa dari 11 SMA yang merupakan lulusan kurikulum prototype. Jadi secara khusus dilakukan mitigasi di aplikasi untuk bisa menampung set mata pelajaran yang berbeda untuk 347 siswa. Tapi kemudian kami juga menemukan ada hal-hal yang unik yang biasa coba kita verifikasi ke teman-teman dari kelas SMA. Karena misalnya ada yang kemarin itu kasusnya adalah dia kelas 10, kelas 11-nya pakai K13, kelas 12-nya pakai kurikulum merdeka. Itu ada juga yang seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang Bapak sampaikan ini menjadi masukan yang sangat penting bagi kami untuk bisa mengetahui bagaimana formula yang tepat. Jadi ini artinya kelas 11 misalnya dia mengambil mata pelajaran pilihan yang biologi, kelas 12-nya punya kimia. Jadi kalau misalnya dia ingin masuk ke MIPAK kimia yang diambil mata pelajaran berikutnya adalah kimia, dia kelas 11-nya nggak punya. Saya belum bisa jawab sekarang Pak. Terima kasih masukan dari kami. Untuk kedepannya bisa disikapi kebijakannya seperti apa. Terima kasih saya saya sudah Bapak Ibu untuk sesi pagi ini. Tapi sebelum kita akhiri sesi ini ada beberapa catatan yang saya tulis di yang pertama itu penguasaan mata pelajaran itu penting untuk memastikan sukses selama kuliah dan pengembangan karir secara pelajaran. Jadi tidak sekedar lolos masuk PTN, sehingga bagaimana siswa itu bisa mempersiapkan jika dia menempuh pendidikan PTN hingga setelah lulusnya. Yang berikutnya mata pelajaran merupakan kendaraan untuk mengasah kemampuan penalar sehingga kognitif berkembang melalui beragam konteks masalah. Berikutnya antisipasi pemilihan salah jurusan bukan dengan menentukan materi tes seleksi, tetapi dengan mengeksplorasi bakat, minat, serta aspirasi karir sedini mungkin dengan sumber informasi yang beragam, dan tentunya ini dengan pendampingan dari guru mata pelajaran, wali kelas, dan juga guru BK yang pada kurikulum merdeka ini sangat berperan penting. Terima kasih Bu Wati. Mohon maaf apabila dalam mendampingi sesi pagi ini ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu. Ternyata ada hal baru yang disampaikan oleh Bu Wati yang tadi terkait
snpdb.go.id. Semoga apa yang disampaikan narasumber kita bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita akhiri, mohon izin Bapak Ibu untuk saya membacakan 2 pantun. Luruslah ikan dengan kertas, taruh di atas talas. Jika pendidikan berkualitas, pasti jadi bangsa berkelas. Jika sudah paling atas, jangan merasa mudah puas. Jika anak bangsa cerdas, bangsa pun berkualitas. Terima kasih Bapak Ibu, Ibu Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari panitia ada informasi yang akan disampaikan. Hero, Netizen.